Halo, perkenalkan nama aku Ralfatana Syafika Nurdin dari absen 31. Dan saya Anggit Bibatsu absen 6. Saya Farah Akbar, absen 14. Perkenalkan, nama saya Jonathan, absen 3. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi Turunan dan integral. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ralfa dan kali ini aku akan menjelaskan tentang materi integral. Nah, kali ini aku akan bahas tentang konsep dasarnya aja nih, tapi kali ini aku bagi jadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Yuk langsung aja simak videonya sebagai berikut ini. Nah, kali ini kita akan masuk ke section yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang integral tak tentu. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya nih, kalau di sini aku akan menjelaskan dua section, yaitu ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang integral tak tentu dulu nih. Tapi sebelum itu aku akan menjelaskan tentang lambang dari integral itu gimana sih bentuknya. Penasaran banget kan? Yuk langsung aja. Jadi lambangnya ini dia lambangnya. Lambangnya ini modelnya bentuk cacing gitu. Ya, seperti yang kita lihat, bahwasannya ini mudah banget diingat. Ini kita kalau kayak bentuk cacing aja gitu, itu lambang, wah lambang integral gitu. Langsung tahu deh gitu lambang integral. Oke, sebelum itu, ini yang namanya integral ini kan integral, limit, terus ada turunan. Itu tuh kan masuk dalam satu kesatuan kalkulus ya. Nah, seperti kita tahu, integral ini tuh kaitan eratnya ini dengan turunan. Nah, aku sebut di sini adalah integral merupakan anti turunan. Mengapa demikian? Karena integral ini merupakan kebalikan dari turunannya. Kebalikan dari turunan. Penasaran banget ya sih? Yuk langsung aja nih. Jadi nih di sini aku udah kasih contoh. Di sini ada fx dan f aksen x. Nah, bisa dilihat kan? Kalau kita kan sesuai konsep turunan nih. Jadi di sini ada x pangkat 3. Yang dimana x pangkat 3 kalau diturunin jadi apa? 3-nya maju ke depan jadi 3, x 3 minus 1 jadi 2, 3x kuadrat. X pangkat 3 tambah 5. Nih, x pangkat 3 tambah 5. Ini kalau ke depan juga jadi 3x pangkat 2 plus 5. 5-nya kan hilang nih karena merupakan konstanta kalau turunan. Begitupun selanjutnya. Ini pun juga hal yang sama. Berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan nih, kalau dari sini ke sini, ini merupakan salah satu bentuk turunan. Nah, kalau cari bentuk integral gimana? Wah, gampang banget. Kita udah bisa lihat dari tulisan anti turunan. Berarti kebalikannya dong, inversnya dong. Nah, berarti kalau yang dari sini ke sini merupakan integral. Jadi kita konsepnya gampang aja ya guys. Terus habis itu aku akan juga nih ngebedah soal dari rumusnya dulu deh. Soal rumusnya ini. Jadi kan di sini kita ada rumus turunan ya. Rumus turunan nih. Y sama dengan x pangkat n. Kalau di mana kalau itu belum menjadi turunan akan menjadi n kali x n minus 1. Yang dimana itu si n-nya ini akan menjadi maju ke depan, akan menjadi depan, terus n-nya ini jadi minus 1. Itu kan kalau konsepnya turunan. Tapi kalau konsepnya integral, nih seperti biasa lambangnya jangan lupa. Buat soal-soalnya nih lambangnya harus dipakai. Nama integralnya ada xn dx sama dengan 1n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Kita bedah dulu kenapa rumusnya bisa kayak gini. Ingat ya guys, kalau n ini kan integral ini sifatnya jadi kebalikannya ya. Jadi n-nya kalau misalnya itu n-nya dikurang, ini n-nya ditambah. Nah, jadi kita rumusnya di sini. Jadi n di sini kita patokin aja jadi 1 per n tambah 1. Nih, n-nya masuk sini. Terus di sini kalian juga nih x n tambah 1. N-nya juga ada di sini. Ingat ya, n-nya ini kalau di integral ini ditambah. Dan kenapa sih harus ada tambah c? Penasaran banget gak sih kenapa ada tambah c? Iya benar, karena kita ngomongin integral yang namanya integral tak tentu. Jadi kalau integral tak tentu ini belum ada batas-batasnya nih, belum ada batasnya kayak misalnya yang di sini batasnya a, di sini b, jadi belum ada gitu batas-batasannya. Nah makanya ini dia harus dikasih konstanta karena belum tahu nih angka konstanta ini berapa nih ya, kan nggak tentu nih. Kali ini kita akan jelasin tentang materi integral tentu. Kalau tadi kan udah integral tak tentu nih, yang seperti ini, yang pure
banget nih, nggak ada batasan-batasannya dari A sampai B dan ada plus C-nya, yaitu konstantanya. Nah kalau sekarang bedanya itu ada batasannya dari A sampai B. Kita baca dulu yuk, gimana cara bacanya? Integral dari A sampai B untuk fungsi fx dx sama dengan fx dan dengan batasan A sampai B, dan tidak ada C lagi guys. Di integral tak tentu, di integral tak tentu kan ada nih plus C-nya karena belum diketahui kan jumlah konstantanya. Kalau sekarang kan nggak ada batasan-batasannya, jadi udah nggak usah lagi pakai C-nya ini, jadi udah nggak dipakai lagi. Oke, terus kalau misalnya kita bedah nih, caranya ada batasan ini, cara ngerjainnya gimana ya? Nah ini dia guys rumusnya. Nah, jadi integral dari A sampai B fx dx ini bisa kalian dengan sama dengan kan bisa disubstitusikan nih. B sama A ini bisa kalian substitusikan ke fungsi yang sudah diintegralkan. Jadi masuk sini, jadi ini fungsi yang udah diintegralkannya ini f-nya f gede ya guys. Terus di sini ada f disubstitusi, ini b-nya dikurangin, f yang udah A-nya dimasukin ke dalam substitusinya ini. Jadi begitu untuk rumus dari integral tentu. Ini guys perbedaannya. Jangan lupa kalau di integral tentu ini udah nggak pakai C. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung aja ke pembahasan soalnya berikut ini. Oke, saya Farel. Saya akan menjelaskan contoh soal integral nomor 2. Soalnya yaitu integral dari fx sama dengan x adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan rumus yang dijelaskan oleh Reva tadi, yaitu fx n dx sama dengan 1 per n plus 1 x n plus 1 tambah c. Nah, di sini karena soalnya f x sama dengan x di sini bisa diganti dengan x pangkat 1. Oke, selanjutnya kita masukkan ke soalnya f x pangkat 1 dx sama dengan 1 plus 1 tambah 1 x 1 tambah 1 plus c. Jadi perubahannya 1 per 2 x pangkat 2 plus c. Jadi untuk jawaban ini opsinya adalah yang B. Oke, saya Andi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar turunan. Nah, turunan ini mempunyai rumus dasar yaitu f aksen sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan f kali h ditambah x ditambah h dikurang fx per h. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya itu untuk fx sama dengan ax pangkat n adalah f aksen sama dengan a n-nya itu pindah ke sini dikali x, n-nya pangkat n dikurang 1. Nah, untuk fx sama dengan u dikali v, yaitu berarti f aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u biasa dikali v aksen. Nah, untuk fx sama dengan u per v, yaitu sama dengan f aksen sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, untuk yang fx sama dengan u pangkat n bila diturunkan itu dia menjadi f aksen sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Nah, setelah pengaplikasian rumus-rumus tadi, untuk turunan dia itu mempunyai lambang lain yaitu y aksen, f aksen, dy per dx, dan df per dx, dan juga df aksen per dx. Sekian. Kalau saya Jonathan, saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan turunan. Nah, di sini ada salah satu contoh soal
dimana ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikali 12 x kuadrat tambah 3 x min 30. Kita akan mengerjakan menggunakan rumus ini, rumus ANX. Nah, rumusnya itu seperti ini, udah saya tulis contoh soal. Jadi untuk menyelesaikannya ada soal fx 2x kuadrat, kita akan turunkan fx menjadi 2 nya ini 2 kuadrat ini akan pindah ke depan, jadi 2 kali 2 kali 2 n nya ini kan kuadrat, 2 kali 2 x nya itu. Terus karena akan dikurang 1 jadi 2 min 1 jadi 4x. Oke, kita langsung kerjakan saja. Yang pertama, di sini ada soal fx x kuadrat 12x kuadrat tambah 36x min 30. Ini kita akan turunkan dulu menjadi 3x kuadrat, karena 3 nya itu akan pindah ke depan. X ini dalam 1x, jadi 3 kali 1 jadi 3x, dan 3 kurang 1 jadi 2. Lanjut, di sini 2 dikali 12 jadi 24x. 2 nya 2 kurang 1 1 jadi 8. Ya, tambah, ini 36. Nah, ini karena tidak ada pangkatnya maka x nya hanya dibilang. Dan yang 30 ini tidak akan dihitung atau tidak akan ditulis karena dia tidak memiliki x ataupun pangkat juga. Jadi kita langsung, nah, untuk itu kita harus sederhanakan dulu. Ini karena perkalian 3 semua, jadi kita akan bagi 3, ini habis jadi x kuadrat, ini bagi 3 juga akan habis jadi 8x, dibagi 3 juga akan habis jadi 12. Oke, langsung kita akan cari yang nomor 1. X kuadrat min 8x tambah 12. Ini yang mendekati adalah 2 sama 6. Jadi kita akan bagi dulu x satu dulu karena ini adanya lebih dari 0, maka fx nya ini ditulis x kuadrat min 8x tambah 12 lebih dari 0. Nah, ini baru kita bagi x 2x. Oke, jadi seperti ini. Jadi akan ada x tambah 2. Itu untuk menyelesaikan yang nomor 1 kita akan mencari batas-batasnya dulu. Jadi karena ini lebih dari 0, maka yang terkawal itu x kurang dari 2 atau x lebih dari 6. Jadi seperti ini ada sebut di sini 2, di sini 6. Kita harus mencari gapnya itu ya. Jadi karena x, jadi yang pertama seperti ini ya. Kita mencarinya dengan melihat dulu antara 2 sama 6, dan kita melihat batasnya itu harus lebih dari 0 seperti ini. Oke, kita akan lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 itu tanda-tandanya lebih kecil dari 0. Ya, kita harus masukkan saja ini x min 2. Kita juga harus cari 0 dulu, guys. Kita harus cari gap yang ada di sini. Ini atas yang ada di sini. Karena ini lebih kecil dari 0, maka tandanya seperti
Oke, yang nomor 2 seperti itu, mudah. Dan yang terakhir kita telah ngomong ya ini saya harus dulu. Oke, yang nomor 3 terakhir. Nah, X jadi ini lebih kecil sama dengan 3. Jadi kita masukkan saja ke yang ini karena ada angka 3. Jadi supaya lebih mudah untuk menghitungnya, kita langsung masukkan 3x kuadrat min 4x tambah 3 terus dimasukkan tanda ini 3. Nah, karena ini supaya lebih mudah sederhana aja, jadi 3 jadi habiskan dengan 3. Saya 3x kuadrat min 4x. Jadi kita sederhanakan juga menjadi 3x x min 8. Oke. Jadi kita akan mencari juga ya gap-gapnya dari 0 sampai 8. Oke, lanjut. Jadi 3x penyimpan dari sejumlah ini, dan ini karena habis jadi adanya 0. Oke, jadi x nya sama dengan 0 atau x sama dengan 8. Nah, kita untuk mencari batas-batasnya itu kita juga harus tahu bahwa ada koordinat 0 dan 8. Ini kita harus cari gapnya. Tandanya seperti apa? Karena ini tandanya lebih kecil dari 0, maka tandanya akan seperti ini. Selesai. Dan berdasarkan Sekian pemaparan dari kelompok 8. semoga bermanfaat. Terima kasih.